Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tia? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu, kita hari ini akan melaksanakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nantinya kita akan melaksanakan observasi dan pasca observasi, di mana praobservasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran nantinya. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan Ibu. Setuju? Setuju. Baiklah Bu, kita mulai ya. Yang pertama Bu, berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ini apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan ada 6. Yang pertama itu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. Yang ketiga, setelah mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Dan yang terakhir itu setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Jadi ini di kelas 3 ya Bu ya? Oke, di kelas 3. Lalu Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah bagian pengetahuan dan keterampilan. Oh, 2 ya, bagian pengetahuan dan keterampilan. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode, serta bila perlu langkah-langkahnya Bu. Dari segi model, saya menggunakan model comparative learning. Untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu yang pertama Infocus, laptop, dan LKS atau lembar kerja siswa. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Di mana di bagian ini saya melakukan kegiatan inti. 1. Guru meminta siswa berdiskusi membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, setelah menyebutkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, siswa diminta dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, lalu siswa dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang kelima, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Yang ketujuh, siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan tambahan soal untuk latihan siswa. Oke, jadi ada Ibu menggunakan comparative learning ya. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan bayangan langkah-langkah pembelajarannya melalui pendahuluan, inti, serta penutup. Dan itu kalau tidak salah sudah di bagian inti yang Ibu bacakan tadi ya, langkah-langkah. Oke, ada 8 langkah. Kira-kira Bu, kapan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Diperkirakan di awal semester 2 di kelas 3 tahun 2024. Oke, jadi di awal semester ya. Oke, mantap Bu. Nanti pada saat proses pembelajaran saya akan ke kelas Ibu, saya akan menyaksikan Ibu mengajar, melakukan supervisi kelas ya, dan akan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke tahap pasca observasi. Nanti kita akan melakukan percakapan lagi dan akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira dari yang kita bahas ini Bu,
apa yang ibu dapatkan dari percakapan sebelumnya? Yang saya dapatkan yaitu saya merasa siap, mempunyai bayangan bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran nanti. Jadi sudah merasa siap ya Bu ya? Oke Bu, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan, apa yang ibu tujui itu memang benar-benar tercapai pada proses pelajaran nantinya. Baiklah Bu, mungkin untuk kecakapan praobservasinya kita cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi pada sesi observasi atau supervisi kelas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.